Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan kita semuanya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12 dalam hitungan bulan-bulan kalender Hijriah. Maka ketika kita berada di bulan Dzulhijjah, apalagi di penghujung bulan Dzulhijjah, artinya kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun yang sekarang kita berada. Kita sekarang berada di tahun 1445 Hijriah. Berarti sebentar lagi tahun ini akan kita tinggalkan dan kita akan berpindah kepada tahun baru 1446 Hijriah. Dalam perpindahan tahun pada kalender Islam, kita mengenal ada satu peristiwa penting yang menjadi nama dari kalender Islam itu, yaitu kalender Hijriah. Peristiwa ini tidak lain adalah peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perpindahan beliau dari Mekah, tempat di mana beliau dilahirkan, beliau tumbuh berkembang, beliau menikah, beliau bekerja, beliau memiliki keluarga dan lain sebagainya. Semua itu harus beliau tinggalkan untuk melaksanakan perintah hijrah ke suatu tempat yang baru, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa ini sangat penting karena peristiwa ini menjadi tonggak kebangkitan Islam, menjadi awal dari perpindahan Islam yang dulunya lemah menjadi Islam yang kuat. Maka peristiwa hijrah tidak boleh lepas dari ingatan kita. Peristiwa hijrah tidak boleh begitu saja berlalu tanpa kita ambil pelajaran, ibrah atau hikmah dari peristiwa penting ini. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam Al-Qur'an sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang itu terjadi di tahun ke-13 kenabian, artinya 13 tahun setelah beliau menjadi nabi. Beliau sejatinya sudah mendapatkan perintah untuk hijrah di awal-awal beliau mendapatkan wahyu. Kalau kita membaca surat Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Tetapi hijrahnya ini bukan hijrah dalam artian perpindahan tempat. Di dalam surat Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur." Di ayat yang terakhir saya baca, war rujza fahjur. Ada kata fahjur yang itu berasal dari akar kata hajaro, yang di situ juga asal kata hijrah itu. Dalam Al-Qur'an ayat ini Allah sudah memerintahkan kepada Nabi untuk hijrah, untuk meninggalkan sesuatu. Apa yang ditinggalkan? Ar-rujz, yaitu perbuatan dosa, kemaksiatan, dan akhlak-akhlak tercela yang lainnya. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum diperintahkan untuk berpindah tempat, meninggalkan Mekah menuju Madinah, beliau sudah diperintahkan terlebih dahulu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, membersihkan diri, mensucikan hati. Karena buat apa kita pindah tempat tetapi diri kita masih membawa dosa, diri kita masih membawa keburukan? Maka hijrah pertama yang Allah perintahkan adalah tinggalkan dulu
kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan maksiat, dan dosa-dosa yang sering dilakukan. Setelah ayat ini, tidak jauh turun lagi juga ayat yang memerintahkan untuk hijrah juga. Tetapi sekali lagi, ayat ini juga belum memerintahkan untuk Rasulullah hijrah tempat, meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Yang kedua ini ada di surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila." Allah berfirman, bersabarlah kamu Muhammad atas apa-apa yang mereka ucapkan dan tinggalkanlah mereka dengan cara meninggalkan yang baik. Rasulullah SAW ketika berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang yang di saat itu banyak menyembah berhala, menyembah patung, ya kan, memiliki banyak Tuhan. Rasulullah menyuruh untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi beliau mendapatkan celaan, hinaan, kemudian juga mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Maka Allah memerintahkan sabar. Wasbir 'ala ma yaqulun. Sabar atas apa yang mereka ucapkan dari hinaan, celaan, dan juga ucapan-ucapan kasar yang lainnya. Wahjurhum hajran jamila. Setelah itu tinggalkan mereka. Artinya ketika yang pertama tadi diperintahkan untuk hijrah meninggalkan perbuatan, maka yang kedua ini Rasulullah diperintahkan untuk hijrah meninggalkan manusia. Karena kita sebagai manusia, kita ini makhluk sosial, kita pasti berinteraksi dengan orang lain. Yang mau tidak mau, manusia itu memiliki dampak atau memiliki pengaruh terhadap kita. Ya. Maka kalau kita mau baik, setelah kita meninggalkan perbuatan buruk tadi, mengubah pola hidup kita, mengubah cara kita beraktivitas, kita juga perlu meninggalkan orang-orang yang tidak baik. Karena boleh jadi ketika kita sudah berusaha meninggalkan perbuatan yang tidak baik, tapi kita masih berkawan dengan orang-orang yang baik, masih ada di lingkungan orang-orang yang tidak baik, maka boleh jadi kita akan kembali lagi, kita akan terpengaruh lagi. Maka perintah yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Setelah berhijrah meninggalkan perbuatan dosa, Rasulullah diperintahkan berhijrah meninggalkan manusia, orang-orang yang menghina, mencemooh, orang-orang yang selalu berkata kasar, menghalangi dakwah Nabi SAW. Tinggalkan, jangan dihiraukan, tetaplah berada dalam jalan kebenaran.